Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dalam renungan harian kita. Sebelum kita masuk dalam renungan harian, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang kudus, saat ini kami datang dengan hati yang rindu, membuka telinga dan jiwa kami untuk mendengarkan suara-Mu. Tenangkanlah pikiran kami yang resah, dan lunakkan hati kami yang keras. Jadikanlah kami tanah yang subur untuk benih firman-Mu bertumbuh. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Kami haus akan kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini mengubah, menyembuhkan, dan menghidupkan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara dengan satu tema ketika Tuhan menemui kita di tengah pelarian. Dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Tapi saya akan membacakan hanya 2 ayat saja, ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Bersyeba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Amin. Saudaraku, hari ini saya ingin berbicara bukan kepada orang yang sedang kuat, tetapi kepada siapa yang sedang lelah, yang merasa hidup sudah menghantam terlalu keras, yang pernah percaya tapi sekarang ragu, yang dulu berjalan bersama Tuhan tapi kini tersesat entah kemana. Kalau itu saudara, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak menunggu saudara menjadi sempurna baru Ia datang. Ia datang justru ketika saudara sedang terkapar. Saudaraku, Yakub bukan tokoh yang sempurna. Ia bukan teladan yang bersih. Ia licik, penuh tipu daya, dan sedang melarikan diri dari kemarahan kakaknya sendiri. Hari itu ia berjalan sendirian, tidak lagi di bawah atap ayahnya, tidak bersama ibunya yang dulu membelanya. Ia berjalan menuju Haran, tempat yang jauh dan asing. Malam pun datang dan ia berhenti di sebuah padang gersang. Tidak ada kasur, tidak ada bantal, hanya sebuah batu yang ia jadikan sandaran kepala. Bayangkan saudaraku, tidur di atas batu. Bukan hanya fisiknya yang sakit, hatinya juga pecah, ditinggal, dikejar, dan mungkin merasa sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudaraku, dan justru di sanalah Tuhan datang. Yakub bermimpi. Ia melihat sebuah tangga dari bumi sampai ke langit. Malaikat naik turun dan di atas tangga itu Tuhan sendiri berdiri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah deklarasi ilahi. Tuhan sedang berkata, "Kau pikir aku jauh, tapi aku berdiri di atas hidupmu." Dan lalu Tuhan berbicara, "Akulah Tuhan, Allah Abraham dan Ishak. Aku menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku tidak akan meninggalkan engkau." Saudaraku, perhatikan ini. Yakub tidak sedang berdoa. Yakub tidak sedang memuji Tuhan. Ia sedang tidur dalam pelarian, tapi Tuhan tetap datang.
Saudara kekasih, tempat itu adalah padang gersang tak bernama. Tapi setelah perjumpaan itu, Yakub berkata, Betel, rumah Allah, disinilah Allah hadir. Kadang tempat yang paling saudara benci bisa jadi tempat perjumpaan ilahi. Kadang batu yang paling menyakitkan justru jadi alas di mana Tuhan berbisik paling lembut. Saudaraku, jika malam ini saudara sedang merasa jauh dari rumah, jika hidup saudara keras seperti batu, dan malam-malam saudara sunyi seperti padang gersang, mungkin Tuhan sedang sangat dekat. Yakub bukan sosok yang pantas menerima janji. Ia menipu, mencuri, dan lari. Tapi Tuhan tidak berkata, kalau kamu bertobat dulu, baru aku datang. Tuhan langsung berkata, aku menyertai engkau. Mungkin saat ini saudara juga merasa, sudah terlalu lama saya menjauh. Sudah terlalu banyak dosaku. Tuhan pasti sudah meninggalkanku. Tapi dengarkan ini, Tuhan tidak menilai kita dari jalan kemarin. Ia melihat masa depan yang bisa Ia pulihkan. Ia tidak berkata, kau layak, tapi Ia berkata, aku tetap setia. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membaca kesaksian seorang pemuda Kristen, dan ia berkata, saya kehilangan segalanya. Hubungan saya rusak, iman saya mati. Saya merasa seperti tidur di atas batu, keras, dingin, dan kosong. Suatu malam dalam keputusasaan, ia iseng membuka Alkitab yang sudah berdebu. Dan ia membaca Kejadian 28. Katanya, saya pikir saya sudah terlalu jauh, tapi ternyata Tuhan masih tidur di sebelah saya malam itu. Ia menangis, ia berlutut, dan batu tempat ia menangis menjadi altar perjumpaan. Saudaraku, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan nilai tempat dari penampilannya. Tempat kerja, dapur rumahmu, rumah kosmu bisa jadi altar. Betel tidak butuh katedral. Betel butuh kesadaran akan hadirat Tuhan. Yang kedua, jangan berhenti percaya bahwa Tuhan mengejarmu. Meskipun saudara yang lari, ia tidak menyerah. Dan yang ketiga, bangun peringatan dari luka-luka hidupmu. Yakub mendirikan batu itu, menuang minyak, dan menamai tempat itu Betel. Apa batu kerasmu hari ini? Ubah jadi penanda bahwa Tuhan pernah datang. Saudaraku, di Yohanes 1 ayat 51, Yesus berkata, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada Anak Manusia. Apa artinya? Yesus adalah tangga itu. Tangga yang menghubungkan bumi yang penuh luka dengan surga yang penuh pengharapan. Tangga itu tidak dibangun oleh usaha manusia, tapi oleh salib di Golgota. Karena Yesus, para pelarian bisa pulang. Karena Yesus, para pendosa bisa kembali ke pelukan Bapa. Saudaraku, mungkin saudara sedang lelah, sedang berbaring di atas batu yang dingin. Tapi ingat, batu itu bisa jadi bantal perjumpaan. Padang itu bisa jadi Betel, dan pelarian saudara bisa jadi awal pulang saudara. Karena Tuhan tidak sedang menjauh, Tuhan sedang berdiri di atas tangga.
Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup renungan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengaku kami sering lari, kami sering lelah, tapi saat ini kami sadar Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Batu kehidupan kami yang keras, Engkau ubah jadi tempat perjumpaan. Yesus, jadilah tangga kami. Bawalah kami kembali pulang ke rumah kasih-Mu yang tak pernah menutup pintu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi saudara kekasih. Dan sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.